Ternyata ketika imam yang berkunut, ada makmum tidak berkunut, tidak masalah. Satunya takbirnya diangkat tinggi-tinggi, Allahu Akbar. Satunya Allahu Akbar. Satunya Allahu Akbar. Satu ada yang sholat kakinya begini normal, ada yang begini normal, yang tak normal makin jauh. Ada Pak Ustaz banyak. Salah Pak Ustaz, serah dia lah. Yang penting jangan ganggu kaki saya. Biasa saja. Perbedaan jangan membuat kita bermusuhan. Masuk masjid, yang penting sholat. Jangan sampai masuk masjid, kotak amal disikat. Nah itu urusan Pak Wandi. Saya senang Indonesia, saya cinta Indonesia Pak. Tidak ada bangsa di dunia ini yang seindah Indonesia. Tidak ada sebuah negara yang sedamai Indonesia. Apapun persoalan bisa diselesaikan dengan duduk bersama. Karena apa? Itulah ciri-ciri Islam yang diajarkan oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih cinta sama istri? Jangan pakai insyaallah. Insyaallah itu 2 ji. Insya Allah Arab sama Melayu. Kalau insya Allah Melayu itu jurus bekelet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sehat semuanya, mudah-mudahan masuk surga semuanya. Mau berangkat hari ini apa besok? Serius, kalau serius nih kamu. Ini sudah bertahun-tahun kita ketemu, tapi ketemunya halnya lewat media sosial. Alhamdulillah saya ketemu pagi ini dengan ibu dan bapak, tapi saya harus protes dulu. Ini baliho kok ganteng sekali ya. Ini nggak tahu ini siapa yang di belakang itu. Mengucapkan salam di dalam Islam itu hukumnya, mengucapkan salam hukumnya sunnah, tetapi menjawabnya adalah wajib. Dan di dalam salam ada 3 doa. Doa yang pertama saya doakan mudah-mudahan kita semuanya diberikan keselamatan oleh Allah dari dunia dan akhirat. Doa yang kedua di dalam salam, semoga kita semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Doa yang ketiga di dalam salam, saya doakan mudah-mudahan rezekinya berkah, hartanya berkah, rezekinya berkah, umurnya berkah, jabatannya berkah. Bagi ibu-ibu yang tidak mau menjawab doa dan salam saya doakan pulang dari pengajian ini suaminya kawin lagi. Tuman gitu loh. Yang paling kenceng jawab amin Pak Dan Ramil dan tadi. Ada Pak ini ya, ada Pak KUA ya. Pak KUA, sebelum saya ceramah saya ada satu pertanyaan. Ini mumpung ini. Kalau surat nikah itu hilang, apa ganti surat, apa ganti istri? Ganti dua-duanya. Yakin? Ji, berangkat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi min ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salatan taj'aluna biha min ahli al-ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi'ibadika as-salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Samahatul fudhala wal kurama, para alim, para kiai, para ustaz, para imam serta takmir Masjid Bustanul Jannah di Desa Karangan, Kecamatan Mempawah Hulu. Ini kok Mempawah? Oh dulu ya.
Kabupaten Landak, yang saya hormati Bapak Kapolsek, Pak Wandi. Kepolisian Republik Indonesia kemarin berulang tahun yang ke-78, 1 Juli. Semoga Kepolisian Republik Indonesia semakin bermanfaat bagi bangsa dan negara. Besok-besok jangan gampang-gampang nilang di pinggir jalan, Pak. Kalaupun nilang bagi 2 lah sama saya. Yang dirahmati Allah, Pak Dan Ramil, Kapten Infanteri ya? Seni. Bapak Kapten Joko Sinten? Joko Umbaran. Oh, film, Bu. Judul film. Ini maksudnya apa ya, Pak ini? No, ini belum apaan malah bikin susah kiai coba. Yang saya hormati Bapak Camat, mana Pak Camat? Bu Camat, yang mana Bu Camat? Oh iya, diwakili yang saya hormati Pak KUA, Kepala Desa hadir juga. Ibu, saya ceramah berapa menit? 4 jam. Ibu bilang saya ceramah 4 jam. Sekarang sudah jam 10 kurang 15. Berarti kalau 4 jam nanti kita selesai jam 1. Kalau begitu sepakat kita pulang jam 4 saja. Seumur-umur saya suruh ceramah 4 jam cuma di sini, Pak. Saya ceramah di Singapura itu cuma 45 menit, Ibu. Ceramah di Malaysia 1 jam, di Brunei 1 jam. Di beberapa negara lain paling lama 40 menit. Ini karangan. Kok bisa-bisanya gitu loh. Tapi nggak apa-apa, karena saya sudah lama rindu dan pengen ketemu dengan ibu-ibu sekalian. Karena kalau komentar ibu-ibu di karangan itu selalu luar biasa. Komentarnya, Ustadz masih bujangkah? Allahumma sholli ala Muhammad. Seluruh panitia penyelenggara, pengurus PHBI, dan insya Allah acaranya juga berlangsung sampai besok, karena insya Allah besok masih ada acara sunatan massal. Pak Dan Ramil daftar juga, Pak? Nggak apa-apa, Pak, tapi nggak pakai pisau, Pak. Sudah pakai sinsau nanti, Pak. Ini apa ya? Saya datang ke sini kok ngerasa diculik gitu, Pak. Biasanya kalau saya acara pagi itu kan nginepnya di hotel. Saya kok jam 5:30 diculik dari rumah, Pak. Istri saya bingung. Abi mau kemana? Enggak, saya mau ceramah ke Karangan. Karangan itu di mana? Ya karena namanya Karangan, saya juga ngarang di rumah, Pak. Oh jauh. Enggak, saya kok enggak usah. Katanya Karangan dekat. Yang bilang Karangan dekat itu orang ngarang, saya bilang. Karangan itu perbatasan tim-tim, saya bilang. Kesana ke Karangan itu enggak cukup pakai bis. Nanti saya harus ditanya paspor. Sampai di mana? Di Menjalin. Karena TVRI itu sampai cuma Menjalin. Karena yang sering saya baca iklan TVRI itu cuma TVRI itu menjalin persatuan. Berarti TVRI sampainya cuma menjalin. Kesini nggak nyampe. Saya merasa sangat senang bertemu dengan para jamaah. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini menjadi pertemuan bukan saja di dunia, tetapi kelak ketika kita bersama menghadap kepada Allah bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sekaligus mohon maaf karena sebagaimana yang disampaikan oleh Tuan Haji Ghufran Syahrani, saya akan hadir besok tanggal 7, tetapi kemudian saya minta maaf sebesar-besarnya dengan permohonan maaf yang setulus-tulusnya. Saya minta digeser waktu ke hari ini
karena ternyata besok saya itu menikahkan anak angkat saya. Jadi saya mohon maaf, pertemuan ini kita majukan 1 hari, karena selepas ini nanti saya masih ada 2 kegiatan, pagi, sore nanti sama malam. Maka mudah-mudahan pertemuan kita walaupun tidak lama, tetapi pertemuan ini sangat berkesan bagi kita untuk saling ingat mengingatkan di dalam kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya mencintai ibu dan bapak karena Allah. Saya pernah ditanya, Pak Kiai, apa Bapak Kiai mencintai kepolisian? Enggak. Saya tidak cinta polisi, saya lebih cinta sama Polwan saja. Ngapain cinta sama Pak Wandi? Kalau ada Polwan nggak masalah. Allahumma sholli ala Muhammad. Pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk orang karangan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman kalian orang karangan kalau kalian belum mencintai saudara kalian yang lain sebagaimana kalian mencintai diri kalian. Kita datang ke masjid ini semata-mata karena Allah. Kita datang ke masjid ini semata-mata karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan cinta kasih sayang di antara sesama orang beriman, bahkan kepada mereka orang yang tidak beriman kepada Allah sekalipun. Kita harus berani dan belajar untuk menghormati dan menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Itulah ajaran Islam, dan itu adalah Islam yang ada di Indonesia, tepatnya di tanah karangan ini. Bersyukurlah kita kepada Allah. Berbeda itu hal biasa, tetapi ketika berbeda mampu direkatkan, itu yang luar biasa. Yang hadir pagi ini tidak mungkin bahasa kita sama. Mungkin perbedaan itu ada, pasti. Ada yang dari Jawa. Ada yang dari Jawa? Jawa di wonten nggih? Tiang pundi, Bu? Tiang Semarang. Kok jauh-jauh bawa tiang ke sini, Bu? Yang Sunda ada? Sunda ada? Sundana aya teu? Ti mana? Ti mana? Cipanas Cianjur. Waduh, kita mah tetangga tuh, Ibu. Saya mah di Cianjur, Ibu. Oh, ya udah kita ngegosip doaan aja tuh, Ibu lah. Oh, pas disebutin saya di Cianjur, di mana? Jangan-jangan tetangga saya, katanya. Pinjem duit dong. Saya pernah lama di Cipanas, tugasnya di Gadok 2 tahun atau Ibu. Tiasa kene bahasa Sunda? Masih. Orang Cipanas, Bandung, pada larang Bandung. Ibu orang mana? Cipanas. Ngapain jauh-jauh? Kenapa jadi terdampar di sini? Oh, cinta atuh. Oh, memang perempuan masuk bual, Bapak. Saya ini korban perempuan, Bapak. Sekalian curhat lah. Yang anak-anak hadrah, jangan pernah percaya kepada perempuan. Jangan pernah percaya sama perempuan, karena laki-laki itu penipu. Sok, ada yang Dayak? Dayaknya ada nggak? Ada. Pernah nonton video saya bahasa Dayak? Pernah tuh. Emang Pak Ustadz bisa bahasa Dayak? Bisa. Yang mana? Yang gajah. Sebelum ceramah ini Pak Haji Gufron, ini yang Sambas ada, Sambasnya juga ada. Orang Sambas itu adalah orang yang tidak pernah merdeka di bangsa ini. Semuanya merdeka. Sunda, orang Sambas saja yang bilang merdeke, Pak. Merdeka, merdeke, merdeka, merdeke, Pak Ustaz. Saya ini orang Jawa Timuran. Nenekku loh wong Malang. Lah istri saya orang Sunda, orang Cianjur. Orang Sunda itu cantik-cantik, Pak, kecuali yang 2 ini. Kapan lagi saya anu sama orang Sunda? Ini mah balas dendam, Bapak.
Nggak usah sakit hati atau ibu ah. Oh, tahu-tahu malah nanti di saya pulangnya disantet coba. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita dipersatukan oleh Allah karena iman kita. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum, kata Allah. Sesama orang beriman itu bersaudara. Yang tentara, saudara kita. Yang polisi, saudara kita. Yang KUA, saudara kita. Semuanya kita saudara. Perbedaan yang ada, kita buang. Tetapi justru persamaan yang harus mampu merekatkan dan menguatkan ikatan di antara kita. Itu perintah Allah. Tidak sempurna iman saya kalau saya tidak mencintai saudaraku karena Allah. Semakin sempurna iman seseorang, harus semakin baik hubungannya dengan manusia. Bagaimana mungkin kita berkata beriman kepada Allah sementara dengan bertetangga saja kita kurang rukun dan baik? Halo ibu. Halo. Yang ngerasa punya tetangga yang tiap pagi jadi omongan. Neng, naon atuh? Ngelihat enggak ibu yang kerudung kuning, kunaon? Kenapa dia? Ngutang itu. Tahu dan sama saya kemarin yang berangkatnya. Atuh ibu, bu, halo ibu. Tetanggamu itu saudaramu. Tetanggamu itu keluargamu. Kalau kamu beriman kepada Allah, kata Nabi, man amana billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Kalau kalian beriman kepada Allah dan percaya kepada hari akhirat, muliakan tetanggamu. Kata tetangga itu sifatnya umum, siapapun mereka. Kita ini bisa tidur nyenyak, tidak khawatir ada penjajahan karena ada tentara yang menjaga teritorial NKRI. Keamanan ketertiban masyarakat bisa nyaman, tidak khawatir ada gangguan karena ada polisi. Kita senang dan tenang didoakan oleh orang lain karena ada ustadz dan kiai. Yang susah cari penghulu gampang, ada KUA. Yang mau kawin lagi, boleh? Boleh. Ji. Istri berapa, Ji? Ini masjid jangan bohong. Hah? Satu di sini sama Pontianak ya? Lah kita ini Pak dipersaudarakan oleh Allah karena kita sedang memperingati hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pindah dari kota Makkah menuju Madinah. Bulan ini bulan Muharram. Insyaallah malam ini pas 1 Muharram. Bulan Muharram itu adalah bulan yang sangat dimuliakan di dalam Islam. Ada 4 bulan haram. Bulan di mana dilarang untuk bermusuhan. Bulan di mana dilarang untuk saling berbantahan. Bahkan bulan Muharram adalah bulan yang sangat dilarang untuk berperang. Bahkan pada masa sebelum datangnya kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Allah kita, Nabi Adam Allah turunkan ke bumi pada hari Jumat tepat di bulan Muharram. Nabi Allah Nuh Allah selamatkan dari banjir taufan pada bulan Muharram. Nabi Allah Ibrahim Allah selamatkan ketika dibakar dalam api pada bulan Muharram. Allah selamatkan Nabi Musa dari kejaran Firaun pada bulan Muharram. Allah selamatkan Isa alaihi salatu wassalam pada bulan Muharram. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkah menuju Madinah tepat juga di bulan Muharram. Ada tradisi Jawa namanya Asuro, kemudian disederhanakan menjadi Suro. Kata Suro itu terambil dari bahasa Arab Asyura, hari ke-10. Karena pada hari ke-10 itulah kemudian sunnah bagi umat Islam berpuasa di bulan Muharram. Sebelum perintah puasa Ramadan turun, umat Islam itu puasanya di bulan Muharram. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalus salati ba'dal fariidah at-tahajjud. Salat sunnah yang paling baik selepas salat wajib adalah salat malam yang disebut dengan tahajud. Wa afdhalus shaum ba'da Ramadan shaum fi syahrillahil Muharram. Sementara puasa yang paling baik selepas Ramadan bukan Senin Kamis,
tetapi puasa pada bulan Muharram, tepatnya pada tanggal 10 bulan ini. Maka insya Allah pertemuan kita siang ini, pagi menuju siang ini, bukan hanya saja mempertemukan persaudaraan di antara kita, tetapi kita harus kembali kepada apa yang disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Nabi, ma ma'nal hijrah?" Hijrah itu apa ya Nabi? Nabi menjawab, "Al-hijratu man hajara ala ma nahallahu anhu." Hijrah yang sesungguhnya adalah berpindahnya kalian dari perbuatan maksiat kepada taat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selepas hijrah, hal yang paling penting adalah perbaiki sikap, perbaiki ibadah, perbaiki akhlak, perbaiki persahabatan di antara kita, dan sebagai masyarakat yang berbangsa dan bertanah air Republik Indonesia, kuatkan, kokohkan persatuan di antara kita, karena Indonesia insya Allah representasi dari Islam kafah, Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang membawa kesejukan, membawa kedamaian, membawa keteduhan dan kebaikan, bukan hanya bagi umat Islam tetapi bagi seluruh semesta alam ini. Karena Islam itu lahir di tengah peradaban Arab yang keras, di tengah peradaban Arab yang tidak kenal Allah, di tengah peradaban masyarakat yang jauh dari hukum-hukum Allah, yang jauh dari kata persahabatan. Maka Islam itu datang memperkenalkan kepada mereka bagaimana berakidah yang benar dan baik kepada Allah, dan di samping itu bagaimana hidup di dalam masyarakat yang penuh dengan keamanan, kedamaian dan ketentraman. Itu penting untuk kita jaga. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu, saya itu punya cerita. Cerita 3 orang. Satunya Tionghoa, satunya Sambas, satunya Dayak. 3 orang ini masuk hutan karena diperintah sama raja, disuruh cari buah manggis. Capek-capek jalan, yang Tionghoa tiduran, yang Sambas tiduran, yang Dayak ikut tiduran menghadap ke atas. Tiba-tiba yang Tionghoa ngelihat buah manggis pertama, ngomong pakai bahasa logat Tionghoa, "Hanya ada mangkit." Maksudnya manggis, Pak. Dayak sama Sambas lari, Pak, karena yang mereka dengar ada bangkit. Hanya ada mangkit. Lari yang 2. Lah yang Tionghoa bingung, "Loh kok lari semua ini?" Yang lainnya lari, ikut lari, Pak. Nyampe lah di sungai, capek minum. Yang Sambas ngomong, "Ya bayya." Pikiran Tionghoa ada buaya. Lari Tionghoa, Daya pun ikut. Ngomong di jalan, "Ada apa bang?" "Ya bayya bang." "Ada buaya ini." Akhirnya Sambas ikut lari. Nyampe lagi di hutan, marah si Dayak pakai bahasa Ahe, "Gajah." Karena ngomong gajah, lari lagi. Sambas lari, Tionghoa lari. Yang Dayak bingung, "Kenapa mereka pada lari, Bo?" Inilah karena apa? Perbedaan yang kadang-kadang sulit untuk kita pahami, menyebabkan kita ini disinformasi. Maka mari kita jaga persatuan di antara umat, sesama umat Islam. Mari kita bersama bersatu membangun agama, membangun peradaban masyarakat. Saudara kita yang lain, yuk kumpul bareng. Karena bangsa ini milik kita bersama. Bangsa ini adalah milik datuk nenek moyang kita yang diwariskan untuk kita semuanya. Jaga bersama-sama. Yang Jawa jaga tiangnya. Bu, nggih. Yang Jawa jaga tiang. Saya awal belajar bahasa Jawa waktu saya mau belajar di Kudus. Teman saya orang Jakarta yang sama-sama nggak paham bahasa Jawa. Saya orang Kalimantan juga kurang paham. Nyampe di Semarang ditanya, "Mas, tiang pundi mas?"
Yang Betawi nanya, tiang punti apa bang? Gak paham aku. Oh iya ibu, tiang punti. Saya jawab, tiang listrik bu. Loh boten ngertos lho mas, boten sakit lho. Ditanya tiang listrik, kata yang teman Betawi, listrik bener bang? Palelu peang, aku juga nggak paham. Pas mau makan, orang sana itu ada penganan sejenis dodol namanya jenang. Lah di kampung saya jenang itu artinya tiang. Orang kampung saya itu kalau bilang jenang itu tiang pak. Akhirnya mas, monggo saya tanya, ini apa bu? Tiang ini jenang mas. Loh, ibu ini nampaknya mau bunuh saya ini. Orang jauh-jauh dari Kalimantan suruh makan tiang ini. Suruh makan jenang malah ini. Itulah bahasa. Tetapi perbedaan yang ada jangan sampai membuat kita saling membenci, apalagi saling bermusuhan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ibu yang jauh-jauh datang dari rumah, niatnya ibadah kepada Allah, niat gaji pagi ini. Apa yang mau saya sampaikan pagi ini adalah majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah illa nazalat alaihimus sakinah. Apa kata Nabi? Yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indahu. Pesan Nabi, siapapun yang berkumpul di masjid bersama-sama membacakan ayat-ayat Allah, kemudian mempelajari ayat-ayat Allah, melainkan Allah pasti menurunkan ketenangan di dalam hatinya masing-masing. Semoga hati kita diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masjid ini adalah tempat yang terbaik di atas dunia ini. Siapapun yang masuk masjid, baru masuk masjid, Allah sudah memandangnya dengan pandangan kasih sayang. Ambil air wudhu, kemudian salat sunnah 2 rakaat, Allah gugurkan dosanya dan Allah tambahkan keberkahan di dalam hidupnya. Siapapun mereka yang masuk masjid, maka Allah haramkan kepada mereka apa? Perkara-perkara yang bersifat duniawi. Tidak boleh ibu itu berhutang piutang di masjid, bahkan nagih hutang pun tidak boleh di dalam masjid. Bu, ibu yang ngerasa punya hutang, sering-seringlah masuk masjid, karena biar tetanggamu nggak nagih. Kok bisa Ustadz? Ya iya, di masjid tidak boleh nagih hutang. Pantasan Ibu Dewi sama Ibu Nur nggak balik-balik dari masjid. Apa pula tak balik? Banyak utang dia. Tahu dari mana? Itu Ustaz Jen kemarin ceramah, maka dia tak balik. Gitu dia. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Yang masuk masjid, Allah turunkan rahmat yang tiada henti. Salat di masjid, sujud di masjid, ibadah kepada Allah di dalam masjid. Hidupnya tenang, soal rezeki urusan Allah, yang penting ikhtiarnya sudah cukup. Ibu, halo ibu, pilih kaya apa miskin? Pilih kaya apa miskin? Pilih kaya apa miskin? Emang mati duitan kau. Baik, kalau pilih kaya, lebih baik kaya tidak bahagia atau miskin bahagia? Emang tak bisa dipercaya kau ni. Tadi minta kaya, sekarang minta miskin. Pak, bapak, halo bapak, mending nambah harta apa istri? Nong dengar laki kau tu nong ya. Emang tak betul lagi kau tuh. Orang itu kalau ditanya Pak Joko, kalau ditanya Mas Joko mau naik pangkat apa tidak, jawabannya apa? Pak Joko aja minta naik pangkat. Pak Wandi pengen pangkatnya naik tapi nggak jadi kapolsek,
atau pangkatnya tidak naik tapi kapolsek? Nah, kau ya berat ini tanya nih. Ternyata beliau juga orang Buge ya. Gede-gede bah. Nah deceng. Emang ibu pikir aku nggak bisa bahasa Bugis ah? Bisa ibu. Purane mandre. Dek pa. Belum makan ibu untuk nampak. Dek pa katanya. Ustadz, kenapa banyak bahasa? Saya senang Indonesia, saya cinta Indonesia. Tidak ada bangsa di dunia ini yang seindah Indonesia. Tidak ada sebuah negara yang sedamai Indonesia. Apapun persoalan bisa diselesaikan dengan duduk bersama. Karena apa? Itulah ciri-ciri Islam yang diajarkan oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukurannya apa? Ukurannya adalah ketika masuk masjid, walaupun kita berbeda dan banyak hal yang berbeda di antara kita, tapi kita biasa saja. Ternyata ketika imam yang berkunut, ada makmum tidak berkunut, tidak masalah. Satunya takbirnya diangkat tinggi-tinggi, Allahu Akbar. Satunya Allahu Akbar. Satunya Allahu Akbar. Satu ada yang sholat kakinya begini normal, ada yang begini normal, yang tak normal makin jauh. Ada Pak Ustaz banyak. Salah Pak Ustaz, serah dia lah. Yang penting jangan ganggu kaki saya. Biasa saja. Perbedaan-perbedaan jangan membuat kita bermusuhan. Masuk masjid, yang penting sholat. Jangan sampai masuk masjid kotak amal disikat. Nah itu urusan Pak Wandi. Kan begini Pak. Jadi kata Nabi, yang masuk masjid Allah janjikan rahmatnya tidak akan pernah putus. Ciri-ciri orang yang beriman, hatinya terpaut kepada masjid dan selalu rindu kepada masjid. Yuk hijrah bareng-bareng. Yang ketiga, wa khaffathumul malaikah. Orang yang masuk masjid, malaikat datang. Mereka dinaungi oleh Allah melalui naungan para malaikat. Malaikat melihat ibu masuk masjid, bergegas malaikat mengambil buku catatan. Woi, ini namanya Ibu Diana. Dicatat. Tadi masuk masjid Bustanul Jannah pukul 8. Pukul 9 aman. Jam 9.30 mulai menggerutu. Ngapa? Jajan belum keluar katanya. Dicatat sama malaikat. Dan malaikat mendoakan ibu-ibu semuanya di dalam kebaikan di jalan Allah. Malaikat berzikir dan beristighfar untuk kita semuanya yang hadir di masjid. Tenang, aman kita masuk masjid. Yang tentara-tentara, teman-teman Babin, Kantipmas dan para Babinsah aman masuk masjid. Maka kalau besok istri bapak video call, cepat-cepat masuk masjid. Mana mas? Masjid mah. Padahal geser sedikit warung kopi. Nggak apa-apa Pak. Karena orang yang masuk masjid mesti mendapatkan naungan Allah melalui naungan para malaikat. Yang keempat, kita ini sedang digosipin oleh para malaikat Allah. Wa dzakarahumullahu fi man indahu. Nama-nama kita semuanya sedang dibicarakan oleh para kekasih Allah, para nabi, para rasul, para anbiya, para syuhada, para solihin sedang membicarakan kita. Karena apa? Allah sedang membanggakan ibu dan bapak yang ngaji di masjid ini. Allah membanggakan kita. Apa kata Allah kepada malaikat? Ya malaikati, wahai malaikat, sampaikan kepada para mereka orang-orang salih sebelum mereka, ada hamba-hambaku yang masuk masjid Bustanul Jannah di Karangan, di Mempawah Hulu. Mereka mulai masuk jam 8 pagi, mereka berzikir kepada Allah, kemudian masuk masjid, mereka niat iktikaf karenaku di masjid, maka turunkan kepada mereka, aku turunkan kepada mereka ampunan, aku lindungi mereka dengan berkah dan kasih sayang, bahkan aku membanggakan mereka di depan kalian semuanya. Malaikat-malaikat itu kemudian saling berbisik, Masya Allah,
Haji Ghufran itu luar biasa, mengumpulkan jamaah dengan para seluruh jamaah masjid. Dibicarakan kita saat ini, mudah-mudahan ini menjadi salah satu bekal kita kelak menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala ketika nanti dipanggil di yaumil qiyamah. Amin. Kita semuanya akan diurus oleh Allah. Maka Kapolsek dipanggil sama Allah, wahai Ibtu Wandi, labbaik wa sa'adaik ya Rabb. Dengan dulumu saya menghadap ya Allah. Maju Pak Wandi. Kapolsek mana ini? Membawa Ulu. Berapa tahun menjabat? Berapa tahun? Hah? Baru 10 bulan. Pengennya berapa tahun? Ditanya sama Allah, ya Ibtu Wandi, menjabat sebagai Kapolsek Mempawah Hulu. Wah, bagus catatanmu ini. Wah, hijau semua. Tunggu dulu. Ada yang merah dikit ini. Kenapa ini? Yang bagian mana ya Allah, kata Pak Wandi. Oh, kau jam 12 malam tak balik ya? Iya ya Allah. Ngapa kau tak balik? Jujur saja. Tak jujur pun aku tahu. Begini ya Allah, saya niatnya nak bual dengan bini ya Allah. Ngapa kau bual dengan bini kau? Aku nak kawin lagi ya Allah. Maka aku telepon bini saya, ya Allah, Mah, malam ini dapat panggilan dari komandan, Mah. Saya dipanggil ke Polres, Mah. Oh iya Pak, ada pertemuan apa? Saya nggak tahu, paling nanti pagi jam 4 baru bisa balik. Ngupa ketemu Pak KUA. Pak KUA di mana katanya? Biasa bang, aku tunggu sini bang ya, jangan lama-lama, mumpung walinya ada nih katanya kan. Mulailah bual dengan istri, ketahuan. Sama pun kalian berdua nih tak betul kata Allah. Ada hal kecil yang kadang-kadang kita lupa dan lalai. Kita hanya menganggap ibadah itu hanya salat. Kita hanya menganggap bahwa ibadah itu hanya zikir. Kita beranggapan bahwa ibadah itu hanya puasa, umrah, haji dan seterusnya. Padahal hal yang kecil yang diniatkan karena Allah tergolong kepada amal ibadah kita kepada Allah. Hati-hati dengan hidup kita, hati-hati dengan umur kita, hati-hati dengan jabatan kita, hati-hati dengan semua amanah ini. Termasuklah ketika Allah menganugerahkan kita anak, Allah anugerahkan kita keturunan, itulah juga amanah Allah untuk kita. Maka saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, para jamaah, dengan segala kemuliaan Allah, kita bisa berjumpa, duduk bersama, ngaji bersama, membicarakan kebaikan-kebaikan di jalan Allah bersama. Mudah-mudahan kebaikan ini menjadi sebab kebaikan bagi anak-anak kita semuanya. Istri kita jadi orang salihah, suami ibu doakan jadi orang salih, anak ibu mudah-mudahan jadi anak yang salih dan salihah. Akan menjelmalah masyarakat yang baik, masyarakat yang baik maka akan menjelma menjadi bangsa dan negara yang baik pula. Allahumma sholli ala Muhammad. Boleh saya duduk ibu? Ini lumayan saya perjalanan dari Pontianak ini ibu ya. Boleh haji. Bismillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita tidak usah lama-lama lagi ya, karena saya masih banyak jadwal. Tapi walaupun begitu, tinggal saya tanya sama Pak Haji Ghufran. Kita sepakat kemarin saya ceramah 1 jam. Berarti kan sama dengan Gojek Pak. Kalau Gojek kan sesuai aplikasi Pak. Kalau nambah lepas sedikit itu kena penalti. Penalti tambah pajak lagi Ci ya. Ya Allah, masjid ini berarti luar biasa Bu. Tapi buat saya ngeri juga Ibu. Saya dari tadi ngelihat ibu-ibu tenang pikiran saya. Ngelirik ke kiri ambulan. Haji Juanda umur berapa Ji? 26. Lebih muda dari saya dong. Dibalik Ji, 62. Tapi kan kita nggak tahu Bu. Jangan oh Haji Juanda pasti duluan lah.
Enggak lah, enggak mungkin itu. Kan siapa tahu Pak Jia Juanda nggak mau, Pak Haji Gufron yang mau. Ya kan? Pak Haji Gufron nggak mau, geser Pak Kapolsek. Pak Kapolsek ogah tinggal ke sini Pak Joko. Loh kan kita nggak tahu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah Mas Joko. Nah kan kita nggak tahu toh Bu. Itu bukan persoalan. Mau senang nggak senang ya mati, cepat atau lambat mati. Tapi kalau bisa Pak Joko jangan keburu mati Pak. Masalahnya sampean belum sungkem sama saya. Hidup itu singkat. Maka Allah mengingatkan, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang-orang yang beriman, takwalah kalian semuanya kepada Allah. Kalimat takwa ini, kata sahabat Ali bin Abi Thalib, meliputi 4 perkara. Orang bertakwa itu, kata sahabat Ali bin Abi Thalib, pertama adalah al-khawf bil jalil. Orang yang bertakwa itu harus merasa takut kepada Allah, zat yang menciptakan dirinya. Kalau Mas Joko sebagai dan ramil takwa kepada Allah, niscaya akan jujur adil di dalam mengemban amanah. Seorang suami yang takwa kepada Allah niscaya mendekatkan dirinya kepada Allah dan mengajak istri dan anak-anaknya untuk semakin dekat kepada Allah. Hakikinya orang yang bertakwa di jalan Allah menjadikan dirinya semakin lebih baik. Umur kita tidak mundur, tetapi umur kita semakin maju ke depan. Semakin bertambah umur, hakikinya semakin dekat kita kepada kematian kita. Bukan persoalan matinya, tetapi bagaimana kita menjemput kematian itu sendiri dengan keindahan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sederhana hidup, enggak usah mikir yang aneh-aneh. Cukup bersyukur atas nikmat Allah, jalankan kewajiban. Soal rezeki Allah yang sudah menentukan, caranya saja yang beda-beda. Pekerjaan itu sesungguhnya bisa ditiru, tetapi rezekinya tidak mungkin bisa ditiru. Sama-sama berangkat ke kantor jam 8, pulang jam 4, waktunya sama, gajinya sama, tetapi hasilnya tidak akan sama. Yang kedua, kata sahabat Ali bin Abi Thalib tentang takwa adalah al-imanu bitanzil. Orang yang bertakwa kepada Allah senantiasa beriman kepada Al-Quran sebagai panduan dan pedoman dalam hidupnya. Ibu, kapan terakhir buka Quran? Buka Quran kapan terakhir? 6 bulan. Baik. Buka HP terakhir kapan? Baru aja Pak Ustadz. Apa yang ditengok? Foto Pak Ustadz. Yang mana? Yang di TikTok. Quran sebagai panduan hidup. Setiap ada persoalan, ambil air wudhu, salat sunat 2 rakaat, buka Quran. Obat bagi pikiran. Suami yang tak balik-balik, jangan datang ke dukun, datangi Allah melalui Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Jadi kata Allah, Allah menurunkan Al-Quran sebagiannya itu adalah obat. Kata obat dalam Quran itu adalah syifa yang tidak diawali dengan alif lam, menunjukkan obat bagi penyakit apapun. Yang gelisah karena ekonomi, yang gelisah karena harga sawit tidak naik-naik, yang takut dan cemas tentang hidup, bacalah Quran. Pak Kapolsek yang pikirannya tidak sempurna, yang kurang baik, ambil Quran. Allah tenangkan hatimu, pikiranmu jernih, maka langkahmu akan lebih baik dan teratur dalam memimpin. Yang ketiga, kata takwa, kata Ali bin Abi Thalib, adalah ar-ridha bil qalil. Ridho
bahagia, senang terhadap pemberian Allah, walaupun mungkin pemberian Allah itu kelihatannya kecil dan sedikit. Jangan mengeluh karena gajimu yang tidak besar, tapi cukuplah dengan kata bersyukur kepada Allah karena Allah masih memberikanmu kesehatan yang sempurna. Banyak orang di rumah sakit yang uangnya bertumpuk, mereka berdoa kepada Allah hanya satu, ya Allah berikanlah aku kesembuhan. Ternyata uang yang banyak itu tidak akan mampu membelikan kesehatan. Sebanyak apapun uang yang kita miliki, tapi kalau sehat itu tidak datang, niscaya uang sebanyak itu akan menjadi tidak manfaat dan sia-sia. Ketika kita bangun dari tidur, ketika Haji Juanda turun dari tempat tidur, alhamdulillah ya Allah, pandangan mata saya masih normal ya Allah, usia 62 tahun ya Allah, masih belum pakai kacamata ya Allah, baca Quran masih normal, jalan masih normal ya Allah, ngelihat uang ribuan masih tahu ya Allah, cantik sama tak cantik saya tahu ya Allah, mana yang begini-begini faham saya ya Allah. Maka bersyukurlah kepada Allah, ambil air wudhu, sujud kepada Allah, mensyukuri nikmat walaupun kelihatannya kecil. Yang keempat, takwa itu meliputi wa isti'dadun birrahil, mempersiapkan dirinya menghadapi kematiannya ketika menghadap Allah. Sungguh indah pertemuan kita pagi hari ini ketika kita datang dari rumah dengan niat dan tujuan yang sama, ngaji bareng bersama-sama. Kita ini bagaimana mengingatkan hati, oh ya Allah, Muharram ini pergantian tahun, berarti umur saya yang hari ini 60 sudah engkau tambah menjadi 61 hitungan Muharramnya ya Allah. Kalau hitungan kalender Hijriah itu ibu, kalau umur ibu 40 tahun menurut hitungan Masehi, hitungan Hijriahnya 41. Sebab 40 tahun dari kalender Masehi itu hitungan Hijriahnya 41. Pak Kapolsek umur berapa? 43 tahun, masih sangat muda, masih sangat sehat. Mudah-mudahan Bapak terus sehat Pak ya, mampu mengayomi masyarakat dengan baik. Dan kita doakan juga Pak Joko ini sebagai dan Ramil mampu memberikan rasa aman dan tenang bagi kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Haji Gofron nggak usah khawatir, nggak usah khawatir Pak. Hadiah dari Nabi untuk Bapak, untuk haji dan teman-teman panitia yang mampu mengumpulkan jamaah. Kalau misalnya dari satu jamaah saja ingat Allah karena pertemuan ini, maka pesan Nabi kepada Ali bin Abi Thalib, ya Ali, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min khumrin na'am. Wahai Ali bin Abi Thalib, jika ada satu orang yang ingat kepada Allah karena sebabmu, sebab saja, Haji Juanda dan para jamaah ngadakan pertemuan, ngadakan pengajian, tiba-tiba ada orang ingat Allah, kembali kepada Allah, pahalanya apa? Lebih baik dibandingkan dengan bersedekah unta merah yang paling mahal. Unta merah paling mahal itu harganya ratusan juta Pak. Sementara orang yang mampu mengumpulkan orang lain dan orang itu ingat Allah, pahala dari satu persatu orang itu lebih baik dibandingkan dengan sedekah unta yang mahal tadi. Alangkah indahnya jika kelak kita menghadap kepada Allah di yaumil qiyamah, tiba-tiba Haji Gufron udah masuk duluan di surga yang nomor sekian. Haji, pengen surga lantai berapa Haji? Lantai keberapa? Nabi lah. Hah? Lantai sama Nabi. Sama Nabi. Jangan tinggi-tinggi Ji, jatuh nanti. Haji Juanda mau lantai berapa? 63. 63. Boleh pesan dari sekarang Ji. Pakai DP? Pakai dong. DP-nya mana? Ke masjid. DP-nya bangun subuh, sujud sama Allah. Ya Allah, saya cuma mau DP surga. Malaikat ngomong, betul sikit lah Ji, gitu kan. Dosa kamu masih banyak nih, gitu. Nggak apa-apa, wong Allah Maha Pengampun. Bu, rubah tahun kemarin 1444
45, sekarang masuk ke 1446 Hijriah. Rubah. Yang suka nengok tetangga ganti baru sakit hati, Nong, kau tengok rumah sebelah, apa? TV baru, sakit gigi. Nengok tetangga sakit gigi, apa pula sakit gigi? Itulah garu-garu sebelah rumah aku tuh beli TV besar dia. Tak lama tetangga sebelah beli sepeda motor, sakit hati dia. Datang ke dokter. Kenapa ibu? Itulah dok, sesak napas saya ini dok. Awal mula macam mana? Saya pun tak tahu. Enggak gejalanya. Oh, gara-gara saya tengok tetangga. Apa pula dengan tetangga awak? Dia beli motor baru pak dokter. Oh, langsung sesak dada saya. Oh, itu penyakit menahun ibu. Suka benci dengan orang. Lama-lama tetangga beli mobil, pingsan dia. Waktu pingsan pun masih berdoa sama Allah, ya Allah tetangga saya beli mobil baru, ya Allah sakit hati saya, ya Allah tolong berikan saya mobil. Allah baik. Tak lama Allah kirimkan mobil ambulan buat ibu. Kurang baik macam mana Allah itu untuk kita? Apakah ada yang kurang? Enggak ada. Rezeki cukup, nikmat lebih, harta lebih dari kata cukup. Maka cukup dengan kata bersyukur kepada Allah. Syukurnya kepada Allah ibadah. Jaga perbuatan serta jaga sikap. Pak Ustaz, saya sering disakitin orang. Maafkan. Bu, ibu, yang sering nyakitin ibu siapa? Suami? Baik pak. Yang sering marah-marah dengan bapak siapa? Istri. Baik. Yang sering nyakitin istri suami, yang sering marah-marah dengan suami istri. Baik, saya cuma berikan pilihan, mau terus apa lanjut pernikahan ini? Bu, kalau suamimu pernah menyakitimu, siap memaafkan? Siap memaafkan? Pak, kalau istrimu masih ngomel-ngomel terus, mau maafkan istri atau ganti? Ganti? Itu kau. Ya udah, biar nggak ribut. Kira-kira cinta ibu sama suami tinggal berapa persen? Biar nggak ribut lagi. Tinggal berapa persen? Berapa persen bu? 40. Ya, Ji, yang pakai batik jenengan masih cinta sama istri? Jangan pakai insya Allah. Insya Allah tuh 2 Ji. Insya Allah Arab sama Melayu. Kalau insya Allah Melayu itu jurus bekelet. Masih cinta sama istri? Berapa Ji? Berapa Ji? Berapa? 99? Bual kau Ji. Mana ada, Bu? Nih, orang Sunda. Masih cinta sama suami? Hah? Ampun. Mbah. Masih ada suami? Masih cinta sama suami? Berapa persen? Mbah pun lebih lebay dari saya ternyata ya. Mbah. Pun, Pak Kawak. Masih cinta sama istri? Ini jawabannya membingungkan ini. Masih? Tinggal berapa persen? KUA-nya saja ngebingungin gitu. Apalagi jamaahnya coba. Yang terakhir. Geser. Masih cinta sama istri? Serius? Berapa persen? Tinggal 27 Pak Kiai. Jangan terlalu mencintai suamimu. Paham? Pak,
Jangan terlalu mencintai istrimu. Istrimu bisa membuatmu kecewa. Aduh, bingung nih katanya. Bu, suamimu bisa menyakitimu. Bisa? Suamimu bisa meninggalkanmu, dan ibu pun bisa meninggalkan suami. Kalau cintanya tidak didasari karena Allah. Kalau cinta seorang suami dan istri itu semata-mata karena Allah, maka apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia kembalikan itu perkara kepada Allah. Ya Allah, 26 tahun, 30 tahun sudah saya menikah, 40 tahun saya dengan suami saya. Ya Allah, banyak kurang, banyak ketidaksempurnaan, tapi kesempurnaan suami untuk menutupi kekurangan istri, kekurangan suami tutupi oleh kesempurnaan istri. Tidak ada suami yang sempurna di dunia ini, hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memimpin rumah tangganya penuh dengan kesempurnaan. Kalau hanya namanya Joko, jangankan yakin, percaya kula mboten, Bu. Serius kula. Lagi-lagi Pak Joko. Ini kan namanya pembohongan publik. Di mana-mana Joko itu masih bujang. Ini anaknya udah banyak masih ngaku Joko. Bu, masih mau lanjut? Ibu lanjut, saya pulang. Main lanjut-lanjut aja lu. 1 jam? 1 jam tambah 5 menit. Ji. Hah? Panitia minta nambah. Enak aja lu. Wani piro, Mas? Allahumma sholli ala Muhammad. Mumpung saya ke Karangan ini, banyak video-video saya ditonton oleh orang-orang non-muslim. Saya bahagia karena saya ingin menebarkan benih-benih kedamaian di antara sesama manusia yang beriman. Perbedaan tidak usah menjadi sebab kita membenci. Mereka punya hak untuk beriman, pun kita sama juga punya hak untuk beriman kepada Allah. Ketika di antara kita terjadi perbedaan, satukan itu dalam bingkai kemanusiaan. Mereka tidak bersaudara karena iman, setidaknya kita bersaudara dalam kemanusiaan. Pun juga kita bersaudara dalam kebangsaan. Maka oleh karenanya para ibu dan para jamaah sekalian dirahmati Allah, saya memang untuk pertama kalinya datang ke Karangan ini. Walaupun hampir seluruh daerah di Kalimantan Barat sudah saya datangi, tapi mungkin dan insya Allah ini baru pertama kali saya datang ke tempat ini. Kalau di apa itu yang Ngabang itu ada batalion di situ ya, yang Ngabang itu Armet ya, saya pernah di sana. Kalau di sini memang baru hari ini. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya bertambah, anak keturunannya menjadi orang-orang yang baik dan bahagia dalam kehidupan rumah tangganya. Bapak-bapak, kalau istrinya suka cerewet, Pak, kalau istrinya suka cerewet, jangan biasakan datang ke dukun. Ikuti tips saya saja. Biar istri saya tidak marah tiap hari. 24 tahun kalau saya bangunin istri itu dengan cara membangunkan yang indah. Istri saya kan orang Jawa Barat, orang Cianjur. Jadi kalau orang Cianjuran itu kalau ngomong kan pelan, Bapak, tapi dalam. Teteh cantik, bangun cantik. Itu 24 tahun Ibu. Ibu pernah dibangunin macam itu enggak? Hah? Bangunin apa? Pakai kaki. Oi, soboh gitu. Saya bangunin istri begitu, cantik, bangun cantik. Nanti dia bangun, apa ganteng katanya. Loh kan indah toh Bu. Bisa diterapin di rumah. Yang ngerasa umurnya hari ini 70 tahun, panggil suami, panggil apa? Sayang gitu. Panggilnya sayang, suara gemeter nggak masalah. Halo sayang. Bu, Ibu, biasakan memanggil suami dengan panggilan yang penuh kebaikan, karena suamimu akan memanggilmu dengan panggilan kasih sayang. Kalau dasar rumah tangga itu karena Allah, maka tipsnya cuma 2 kata Nabi.
zayyinu manazilakum bis shalah wa tilawatil Quran. Hiasi kehidupan rumah tanggamu. Pertama, jangan lalai salat. Siapapun yang melaksanakan perintah Allah yang namanya salat, maka Allah pasti akan mendatangkan ketenangan di dalam hidupnya. Sesulit apapun tentang hidup, dia tidak pernah risau. Sesempit apapun keadaannya, Allah akan memberikan jalan keluarnya. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Itu janji Allah. Siapapun, mau laki-laki mau perempuan, orang karangan yang beriman kepada Allah dan beramal soleh dasarnya karena iman kepada Allah, Allah janjikan kehidupan yang baik. Rezekinya memang tidak banyak, tapi sehat. Hartanya tidak berlimpah, tapi bahagia. Apa yang menjadi dasarnya? Karena Allah turunkan ketenangan di hati. Mergo napa? Kenapa? Karena sujudnya kepada Allah cenderung mendatangkan kedamaian, maka hidupnya tidak pernah susah. Manusia hidup kalau yang dipikirin hanya uang, dia tidak akan pernah bahagia. Sebab ketika uangnya semakin banyak, semakin sulit dia berpikir. Coba, dulu waktu kita pakai sepeda motor, hidup kita tenang. Kenapa? Karena pakai sepeda motor modalnya cuma 20.000. Cukup beli bensin dengan 20.000 bisa berangkat. Punya mobil, bebannya makin besar. Tidak cukup 100.000 sekali berangkat. Rumah kita dulu kecil dengan pekarangan yang biasa, hidup kita tenang. Tidak khawatir. Kenapa? Rumahnya kecil. Tapi rumahnya semakin besar, semakin takut, semakin heran, semakin cemas, semakin was-was, bahkan cenderung tidak bisa tidur. Kenapa? Ya Allah, bagaimana kalau maling masuk ke dalam rumah? Maka syaratnya kata Nabi, cukup dengan engkau banyak bersujud kepada Allah. Yang kedua, perbanyaklah membaca Al-Quran. Karena Al-Quran sebagai penuntun bagi hidup orang-orang beriman. Semuanya kita yang hadir di masjid ini, kalau kita kembalikan hidup kita kepada Allah melalui sujud kita, dan kita kembalikan amal kita, sumbernya adalah Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam serta pendapat para ulama-ulama salafus salih, insya Allah hidup kita bahagia. Kita akan menjadi orang merdeka, tidak ditekan oleh kondisi dan suasana apapun. Maka sekarang mudah-mudahan masjid yang luar biasa ini, yang sudah berdiri awal kurang lebih tahun 83 kalau tidak salah ya, 83 masjid ini berdiri, kemudian beberapa kali mengalami renovasi, termasuklah yang hari ini entah yang keberapa kalinya. Tingkatkan persatuan, kuatkan pertemuan jamaah kita. Jangan masjidnya semakin besar makin sedikit jamaahnya. Semakin besar dan megah masjidnya, harus semakin kuat jamaah di antara kita. Ini yang biasa jadi imam siapa? Haji Juanda ya? Sama Haji Ghufran. Para ustadz-ustadz yang lain, Bu, sudah lapar ya? Kelihatan dari mukanya. Gini Bu, kalau nanti ibu pulang ke rumah, ibu nanti pulang ke rumah, ketemu anak, ketemu cucu, pegang kepala mereka, doakan kepada Allah agar anaknya jadi anak soleh dan solihah. Nabi memberikan doa yang sederhana, dan ini selalu saya sampaikan kepada jamaah, dan itu tidak perlu diijazah karena itu maksur langsung dari Nabi SAW. Biar anaknya jadi anak soleh, pegang ubun-ubun kepalanya, sebagaimana Nabi pernah mendoakan sahabat Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas yang di kemudian hari menjadi ahli agama terbaik, ahli tafsir dan ahli takwil terbaik. Dipegang kepalanya, kepala anaknya Bu ya, jangan kepala suaminya. Pegang, doanya seperti ini, dan ini sering banyak saya tampilkan di video. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Bapak juga boleh nanti pegang kepala anak. Saya ulangi, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma
Faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Artinya sederhananya begini, ya Allah, jadikan anak ini orang yang faham di dalam agama dan berikan dia pengetahuan tentang takwil. Sederhananya gitu. Untuk anak, untuk cucu boleh. Kalau untuk suami ada. Nanti pulang ke rumah pegang kaki suaminya, bacakan ayat kursi 41 kali. Selesai langsung tepuk tuman. Yang biasa jalan macam ini. Ada ibu-ibu ngeluh sama saya, Ustadz, Pak Kiai, kenapa Bu? Saya ini pengantin sudah kurang lebih 10 tahun Pak Ustadz. Terus masalahnya apa? Suami saya baik dan selalu melindungi saya. Terus? Tapi suami saya ini tidak kemana-mana Pak Kiai. Kok bisa? Iya, di rumah terus dia. Masalahnya apa? Ya masalahnya ada, karena ekonominya saya yang nanggung. Kok bisa? Ya karena suami saya nggak mau kemana-mana Pak Kiai. Ini salahnya siapa? Saya tanya, ibu dulu waktu mau menikah doanya apa? Ingat-ingat dulu. Iya, saya ingat satu. Waktu saya mau nikah minta sama Allah, Pak Kiai, ya Allah, berikanlah suami saya yang setia, yang selalu mendampingi saya dan tidak kemana-mana. Itu dia doa ibu dikabulkan sama Allah. Ibu ke dapur ikut ke dapur, ibu ke pasar ikut ke pasar, nggak kemana-mana. Minta sama Allah itu suami yang salih, yang bertanggung jawab dunia akhirat. Bukan minta suami yang setia, selalu bersama, tidak kemana-mana. Ujung-ujungnya suaminya nggak kerja. Masalahnya doa ibu dikabulkan sama Allah, suaminya nggak kemana-mana. Pak, Bapak, kalau istrinya masih cerewet, saya kasih tips untuk Bapak. Kalau istrinya masih suka marah-marah sama Bapak, ini biasanya kalau ibu-ibu marah itu kalau udah tanggal 26, 27, itu penyakit menahun Pak. Yang ngerasa suami gajiannya mingguan, marahnya mulai hari Senin sampai Jumat, karena hari Sabtu udah tenang semuanya, besok gajian kata dia. Kalau istri Bapak masih cerewet, ikuti doa saya. Allahumma diem. Dah selesai. Jadi istrinya biar diem, nggak ngomong-ngomong terus Pak. Acam mana suami mau betah di rumah nongeh. Kalau bangun tidur, laki awak minta buatkan kopi, cepat kau buatkan kopi. Kadang laki minta air kopi dengan bini, mak, tolong buatkan kopi sayang. Jam tamu je. Iya serius, saya ini minta kopi. Kopi kan ada, gas tinggal tek bisa. Naikkan ceret teko nyaman, air tinggal putar. Manas lagi. Terus kopi ada situ, masukkan sedikit, tinggal gula masuk, selesaikan. Boleh. Laki nanya gusar, mak, ini yang putih ini apa? Ini gula, garam atau micin? Ini sama semua nih. Pokoknya yang putih bang. Ini putih semua. Cobalah mulai besok kau tulis gula, garam, micin. Nanti aku terjebak masukkan micin pula. Apa kata bini? Kan sama dengan abang. Abang padahal itu nama Dewi, abang ganti nama Joko. Kan aku bingung, ini Dewi apa Joko? Kan nggak mungkin namanya Joko Dewi kan? Maka turunkan tensi marah, perbanyaklah beristighfar. Ya Allah, suamiku seperti ini ya Allah, tolong lembutkan hatinya ya Allah. Suami pun macam tu, ya Allah,
bini saya ya Allah asal ngomong ya Allah, kalah-kalah toa masjid ya Allah. Perempuan itu Pak, kalau dia marah jangan dilawan, semakin dilawan makin jadi dia. Maka cara kalau biar istri bapak marah 1 minggu tak masalah, mulai besok silakan datang ke dokter, minta resep obat tidur untuk 1 minggu. Istri bapak nak berkicau macam mana pun bapak tak dengar. Kalau istrimu marah, doakan kepada Allah, ya Allah, lembutkan hati istriku sebagaimana engkau melembutkan batu di tangannya Daud alaihissalam. Daud mampu melentukkan dan melenturkan besi dengan tangannya, maka lembutkan hati istriku ya Allah, biar besok tak marah-marah lagi ya Allah. Oh, sepakat kita hari ini kurangi marah. Tak bisa Pak Kiai, tak bisa kata dia. Dan memang tabiat laki saya macam tu Pak Kiai kata dia. Mulai besok belajarlah jadi orang pemaaf. Siapapun yang membencimu, balas dengan kebaikan. Sebagai akhir dari apa yang saya sampaikan, Nabi SAW bertemu dengan sahabatnya yang bernama Uqbah bin Amir. Uqbah ini kerjaannya tukang membawa kudanya Nabi dan untanya Nabi, maka disebut dengan rodif. Yang biasa tukang bonceng, namanya rodif. Nama aslinya Uqbah bin Amir. Apa kata Nabi? Ya Uqbah, silman qata'aka, sambunglah silaturahim kepada orang yang selalu memutus silaturahim. Ada orang yang baik dengan tetangga, tapi ada pula yang buruk dengan tetangga. Ada yang selalu bercerita kebaikan tetangganya, tapi ada juga yang selalu bercerita tentang keburukan tetangganya. Ibu sudah baik, tetangga masih nak ngomongkan ibu. Nabi SAW, kalau ada orang yang menyakiti beliau dan orang yang menyakiti itu sakit, Nabi mendoakan dan bawakan makanan untuknya. Kalau kita contoh Nabi, ibu-ibu contoh Nabi, mulai besok kalau ada tetangga yang suka memfitnahmu dan dia sakit, datang duluan, bawakan makanan. Jangan lupa kasih baygon dikit. Nabi kalau ada orang yang membenci, Nabi maafkan. Bahkan Nabi mendoakan kebaikan. Kalau ada orang lain yang memutus silaturahim denganmu, kata Nabi, cepat-cepat kau datangi, sambunglah pertama, kau menyambungnya, kata Nabi. Yang kedua, waqti mimman haramakah. Kalau ada orang yang pelit, kikir, medit, kedekut, garam tuku, apa lagi kata orang sini? Hah? 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 Seke? Bahasa Indonesia kah? Pandai kau buat seorang ya? Apa namanya? Seke? Pelit. Pelit. Ada di atas itu kah? Seke yang seke. Kalau ada tangga kau seke, beri dia segera, biar tak seke lagi. Kalau makin tambah seke, tak tahulah. Doakan sama malaikat, malaikat cepat kau turun. Ada orang seke sini, tak usah. Kalau ada orang pelit, kata Nabi, datangi dia dan beri duluan dia. Yang ketiga, wa'fu mimman zalamaka. Kalau ada orang yang menyakitimu, segeralah engkau memaafkan dirinya. Kalau suamimu menyakiti, maafkan. Kalau istrimu menyakitimu, maafkan. Pak, kapan terakhir minta maaf sama istri? Lebaran. Tak paham saya dengan orang sini nih. Memang tak betul laki ibu nih. Bu, kapan terakhir minta maaf dengan laki? Lebih parah kayak yang ini. Jangan merasa itu suamimu, datangi suamimu, minta maaf. Mas, bang, normalnya panggil apa sama suami? Sama suami panggil apa? Sayang, pap. Sangka saya yang tuh Jakarta aja. Bu, datangi suamimu. Mas, Pak, maafkan jika selama ini saya belum menjadi istri yang baik di depan. Oh, cantik.
Suami pun bilang, terima kasih sayangku, maafkan diriku jika aku belum menjadi Arjuna di dalam hatimu. Meleleh hati. Ini tak ada. Nengok laki macam nengok musuh. Anehnya makin bermusuh anaknya makin banyak. Nggak bisa mikir saya Pak Kapolsek. Kok bisa tiap pagi sama suami prang preng prong dapat 10 tahun anaknya 7. Macam mana kau buatnya nih sih bilang. Tak ampu saya sama mama sini nih. Besok-besok jangan undang lagi ya. Tak usah lah. Berat saya nengok mak nih. Ma, saya ini sebenarnya agak kurang sehat, Mak. Perjalanan capek karena dalam berbulan-bulan saya ceramah terus. Tapi kalau di hadapan ibu-ibu saya ngaku, Pak. Saya ceramah di depan para guru besar untuk mempertanggungjawabkan hasil penelitian ilmiah saya biasa, kecil. Di depan para pejabat nyaman, depan para jenderal santai, depan mak-mak mati akal sedih buatnya. Perempuan itu, Pak. Besok-besok kalau Bapak ke Pontianak, peganglah istrimu. Jangan biarkan dia kemana-mana. Habis dibayar semua dengan dia, Pak. Istri saya itu orang Jawa Barat yang sudah saya nikah 24 tahun yang lalu. Karena saya yakin dan percaya kalau perempuan Jawa Barat itu kan ngomongnya lembut, Pak. Lembut kalau ngomong, Pak. Mi, ya. Mi di mana? Ada di sini. Umi di mana? Ayah di dia. Kan enak kan? Tapi hati-hati, Pak. Sempat kita lewat ketemu perempuan yang cantik. Bi, cantik mana saya sama dia? Kan bingung deh, Pak. Istri saya memang cantik. Umur 51 tahun. Yang lewat umur 21. Mas Joko pripun niku lho? Kan kula bingung ta, Bu. Istriku lo umur 51, yang lewat 21. Terus ditanya, cantikan mana aku sama dia? Kalau saya jawab, ya cantikan Umi lah. Cantikan kamu sayang. Jawaban apa? Tak tahu diri, kata dia. Udah tahu aku lebih tua dari dia, masih kau bilang cantik aku. Salah kan? Kalau dibilang lebih cantik dia macam mana? Lebih cantik dia, emang laki-laki buaya, kata dia. Dia pikir, Pak, buaya itu jantan semua, Pak. Padahal buaya yang betina juga banyak, Pak. Kan bingung kita sebagai suami. Akhirnya kalau saya jalan, saya tidak pernah memegang pundak istri saya. Karena perempuan kalau marah itu cuma satu, Pak. Pokoknya. Dengan mata yang melotot. Pokok, dah, Pak, selesai itu urusan. Maka mulai besok, bapak-bapak Babinsa yang sterek badan, yang tinggi tegap, kalau di medan tempur nggak ada yang lebih garang dari prajurit ini, Bu. Tapi di depan istri manis semua. Kapolsek di depan anggota, para anggota sekalian, mulai hari ini sesuai dengan tugas dan fungsi kita sebagai pengayom dan melayani masyarakat, tolong tunjukkan bakti kita kepada bangsa. Ini Polri yang ke-78. Hati-hati itu. Di depan prajurit, di depan anggota, depan rumah, masuk pagar, kaki melangkah. Saya di PWNU Kalbar dijuluki singa podium. Itu di podium. Masuk rumah depan pagar. Assalamualaikum. Jangan kau nak bual ya. Awak pun sama dengan saya. Pak Joko, perwira, Zeni tempur, kapanpun siap, 24 jam untuk bangsa dan negara. Untuk istri 26 jam. Siapa ini? Saya mah.
mah cepet mah. Mas Joko ya, iya mah, ya mah. Masuk, iya mah. Karena di dunia ini makhluk yang paling membingungkan itu perempuan. Coba Mas Joko, makhluk paling membingungkan siapa? Perempuan. Kenapa begitu? Uang istri, uang mana deh? Uang istri, uang suami, uang istri. Kalau kita punya tabungan Pak 10 juta, 200 juta, masuk ATM 6 kali cukup. Keluar ditanya sama mesin, berapa juta yang akan Anda ambil? Keluar dia. Masuk ke istri uang 5 juta. Ketemu 10 tahun lagi, tidak ada yang keluar. Saya punya temen ini live kah? Alhamdulillah. Kalau sempat live mati saya dibuat sama istri, Bu. Ngomong apa kamu tadi karangan? Enggak ngomong apa-apa kok. Baik nih. Saya kalau masuk rumah di depan pagar, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, baru pulang. Ngomongnya pelan, baru pulang. Iya, ya udah masuk ganti baju. Jangan kemana-mana lagi. Enggak nih. Mau nonton bola di rumah ada bola. Enggak, nonton bola sama asisten minum kopi di rumah numpuk kopi. Enggak ada cemilannya. Aku telepon nih, biar orang bawa cemilan ke sini. Yang penting jangan kemana-mana. Astagfirullahaladzim. Akal apa lagi ini? Ujung-ujungnya saya telepon asisten. Cong, iya bah, kau bisa bual kan? Apa bah? Tolong kau telepon aku, bilang aku dipanggil Pak Kapolres. Iya bah. WA tengah malam, Assalamualaikum, pesan dari Pak Kapolres, jam 12 diminta menghadap. Istri saya baca, emang ada kegiatan apa di Polres? Ya nggak tahu, telepon aja Kapolres. Enggak, saya telepon Ibu Kapolres. Apa kata Ibu Kapolres? Jangan biarin mereka berdua sama mereka itu kucing garong. Bu, sudah sampai di sini ya? Sudah Bu ya? Jangan banyak-banyak Bu. Nanti kepintaran malah suami yang kena akal nanti ya. Ibu-ibu sekalian, saya berbahagia bisa ketemu dengan Ibu. Dan jika Ibu selama ini menonton video-video saya, mudah-mudahan itu manfaat untuk Ibu dan mendatangkan kebaikan untuk kita semuanya. Ibu saya adalah perempuan biasa, saya dilahirkan dari seorang rahim perempuan biasa, tapi ibu saya tidak pernah sedikit pun lupa untuk mendoakan saya. Berpuluh-puluh tahun ibu saya mendoakan saya, entah waktu saya masih kecil sampai kemudian sekolah di negeri orang. Umi saya tidak pernah lupa, jangankan 1 sampai 10 jam dia lupakan saya, setiap jam dia selalu mendoakan saya. Maka ibu yang punya anak, yang punya cucu, doakan kebaikan bagi anak-anaknya. Jika hari ini anak ibu belum menjadi anak yang berbakti, yakinlah suatu masa nanti Allah pasti akan memberikan kebaikan bagi anak-anak ibu semuanya. Saya ini adalah seorang anak, sekaligus saya ini adalah seorang ayah. Anak saya 5, yang berapa orang sudah kuliah di beberapa pesantren. Yang saya pesankan satu cuma untuk anak-anak saya, nak, seperti apapun nanti keadaan kalian, jangan lupa jasa besar orang tuamu, khususnya ibumu. Kau seandainya tidak bisa berbakti kepada ayahmu, bagiku tidak masalah. Tapi jika engkau tidak berbakti kepada ibumu, itu menjadi hal berat bagi kalian di hadapan Allah. Sebagai penutup, sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, man ahsanan nas? Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati? Ya Rasulullah, manusia yang manakah yang pantas aku berbakti kepadanya? Nabi menjawab, ummuka, ibumu. Sahabat ini bertanya lagi, siapa lagi ya Nabi? Ummuka, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Dan yang terakhir maka Nabi menjawab, abuka, ayahmu. Maka saya selalu berpesan untuk anak-anak, taatlah kepada Allah dan Rasulnya, berbaktilah kepada kedua orang tuamu, taatlah kepada gurumu, dan senantiasa juga taat
kepada bangsa dan negara. Jadilah kalian manusia yang bermanfaat. Ini untuk santri-santri yang dari Nusapati ya, dari Ustadz Sayuti ya. Ustadz siapa? Oh, Ustadz Sadili ya, Ustadz Sadili. Salam ta'zim dari saya kepada beliau. Dari Dalwa juga beliau ya. Mohon izin saya tidak sempat mondok di Dalwa, tapi keluarga-keluarga saya banyak alumni Dalwa juga. Dan ibu-ibu sekalian, terima kasih kepada bapak-bapak. Terima kasih untuk waktu dan hadirnya. Walaupun kita sambil guyon semata-mata karena biar kita tidak ngantuk. Ibu-ibu, saya yakin dan percaya lepas dari pengajian ini kita akan menjadi pribadi mukmin dan muslim yang lebih baik, yang berguna dan bermanfaat bagi diri sendiri, bermanfaat bagi umat, dan tentu saja juga bermanfaat bagi bangsa dan negara yang kita cintai. Terima kasih untuk waktunya kepada Tuan Haji Ghufran dan kepada Tuan Haji Juanda, Pak Kapolsek, kemudian Pak Dan Ramil, Pak Camat, kemudian Pak KUA, serta para teman-teman, para seluruh pengurus masjid. Mudah-mudahan pertemuan ini manfaat bagi kita semuanya. Doakan yang terbaik untuk negeri ini. Semoga negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mohon maaf jika benar itu datangnya dari Allah, dan jika salah murni karena keawaman dan kesalahan saya. Semoga kita dipertemukan kembali dalam majlis yang berbeda dan dalam suasana serta hati yang penuh rasa bahagia, bersyukur atas segala nikmat dan karunia-Nya dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian dan para jamaah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.